selamat pagi teman-teman. Selamat datang di webinar YesDoc Healthcare. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Boleh dong teman-teman raise hand, komen. Semoga semuanya sehat dan happy-happy ya. Walaupun sekarang ini cuacanya lagi nggak menentu banget nih. Kadang panas, kadang mendung. Oke, teman-teman di sini saya mau sapa-sapa dulu ya. Di sini ada Kakak Iren. Halo Kak Iren, hai. Dan di sini ada Kak Alfriando, selamat pagi. Semoga happy-happy terus ya. Dari Kak Bendi Pratama, selamat pagi semuanya. Halo, salam sehat semuanya. Halo cantik, halo terima kasih. Wah, dari Kakak Nina nih dari Depok. Halo Kak Nina, Mardiana. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini ya. Ya, hari ini teman-teman spesial banget nih, kita berkolaborasi dengan PT Sumarekon Mall Kelapa Gading. Halo Pak Dendi, Pak Zainal, terima kasih banget ya Pak ya sudah bantu acara pada pagi hari ini ya. Halo Kak Ramdhani, selamat pagi, salam sehat ya rekan-rekan semua. Sebelumnya teman-teman izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Sharon selaku host untuk webinar pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang buat semua teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nah teman-teman, pagi hari ini topik kita tentunya seru banget ya. Webinar pagi hari ini kita akan bahas tentang mata. Seperti judulnya ya, mata versus komputer. Ya, so, mana nih teman-teman yang setiap hari pelototin komputer mulu ya, seperti saya, tiap hari keluhannya mata lelah, mata cepat panas, mata panda. Yuk merapat kita dengar dari ahlinya langsung ya. Kita kupas tuntas bersama dokter cantik, Dokter Valencia, dokter spesialis mata yang juga dokter di YesDoc. Sudah hadir di sini ya. Hai Dokter Valencia, apa kabar dok? Selamat pagi Mbak Sharon. Selamat pagi dok. Selamat pagi para peserta webinar Health Talk YesDoc hari ini. Ya, Dokter Valencia ini nggak cuma cantik saja loh teman-teman. Beliau ini lulus sebagai dokter umum dari Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Kemudian beliau juga menyelesaikan pendidikan kedokteran mata di Universitas Indonesia dengan predikat lulusan terbaik menurut Collegium Ophthalmology Indonesia. Wah, keren banget ya Dokter Valencia ini, nggak cuma cantik aja, dokter juga sudah melanjutkan ya dok ya, program fellowship di bidang medical retina di Rumah Sakit Mata JSC. Saat ini Dr. Valencia ini adalah mahasiswa pasca sarjana di CHM in Clinical Ophthalmology University of Edinburgh. Beliau juga anggota aktif ya. Beliau juga sudah berpraktik di Rumah Sakit JSC Kedoya, Rumah Sakit JSC Tambora, dan JSC Cinere. Oh iya, teman-teman, nanti apabila teman-teman ingin bertanya ya dengan Dokter Valencia, bisa banget nih. Jadi ketik saja di kolom komentar ya, atau pada sesi Q&A, kita juga akan memberikan giveaway OVO dengan total 300.000 untuk 3 orang peserta dengan pertanyaan menarik. Jadi langsung saja ya, drop pertanyaannya di Q&A atau di kolom chat. Oke, teman-teman, nggak usah lama-lama lagi ya. Kita langsung saja nih dengerin yuk pemaparan dari Dokter Valencia. Saya persilahkan, Dok. Oke, sekali lagi aku menyapa semua peserta webinar Health Talk pagi hari ini ya. Kita akan sama-sama ngobrol, diskusi mengenai pertanyaan yang sehari-hari aku juga sebagai dokter yang praktek sehari-hari ini sering banget mendapatkan pertanyaan ini gitu ya, yaitu efek dari melihat komputer terus-menerus. Kelihatan ya screen saya? Sudah kelihatan? Sudah, Dok. Sharon, oke. Nah, sebagai pendahuluan, kita tahu faktanya bahwa di Indonesia sendiri ini dari 274 juta populasi,
di atas 200 juta itu aktif menggunakan internet sehari-hari. Termasuk ya kita-kita ini nih, buktinya kita lagi ngikutin webinar lewat internet gitu ya, lewat lagi browsing. Dan rata-rata waktu yang dihabiskan dalam sehari itu bisa mencapai 7 jam, bahkan lebih gitu ya. Dan fakta lainnya juga yang menarik adalah terutama semenjak COVID pandemi ini, anak-anak mulai dari usia dini itu sudah mulai terpapar menggunakan komputer sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Jadi school-nya juga from home. Nah, bayi sendiri juga dari kecil mungkin di bawah 6 bulan udah mulai kenal tuh sama handphone, sama smartphone, sama tablet gitu ya. Jadi kayak udah sehari-hari aja deh kita tuh berinteraksi dengan komputer, terus melihat screen, bahkan dalam jangka waktu yang cukup panjang, baik untuk kepentingan kerja, untuk kepentingan sekolah, maupun untuk kepentingan leisure gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan yang sering dilontarkan adalah apakah radiasi yang keluar dari komputer yang kita lihat ini membahayakan mata? Nah, dari berbagai penelitian dari yang zaman dulu, dari tahun 1970-an gitu ya, sampai yang 2000-an, itu semuanya tidak ada yang berhasil menemukan bahwa radiasi yang dikeluarkan oleh komputer itu membahayakan mata. Jadi ini sifatnya mitos. Kenapa? Karena sebenarnya seluruh alat elektronik yang kita gunakan itu mengeluarkan ion radiasi. Dan yang diukur itu adalah safety levelnya. Dan radiasi yang dikeluarkan oleh komputer itu sangat kecil, bahkan terlalu kecil untuk dapat membahayakan mata. Ini kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik ya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya gini, jadi aman dong ya dok ya menggunakan komputer secara terus-menerus tanpa berhenti, tanpa istirahat, karena nggak ada radiasi yang bisa membahayakan? Jawabannya, belum tentu. Nah, kenapa? Karena ada yang disebut dengan computer vision syndrome. Apa nih computer vision syndrome ini? Ini adalah istilah keren untuk mendefinisikan berbagai gejala lelah atau nyeri pada mata atau gangguan penglihatan yang diakibatkan oleh penggunaan komputer jangka panjang. Tandanya apa sih kalau mengalami computer vision syndrome ini? Pertama, matanya gampang lelah. Tadi seperti yang Mbak Sharon katakan ya, mataku kok capek, gampang lelah ya kalau habis lihat komputer. Matanya rasanya kering, nggak nyaman. Terus bahkan bisa sampai burem. Burem tuh maksudnya nggak jelas tiba-tiba ngelihatnya. Tapi begitu diistirahatkan, melek, mulai jelas lagi. Bahkan bisa diiringi dengan keluhan sakit kepala dan pegal di daerah bahu, leher gitu ya, sampai daerah punggung. Apa sih penyebab dari computer vision syndrome? Sekarang istilah computer vision syndrome itu diperbesar lagi menjadi gadget vision syndrome karena tidak hanya dalam menggunakan komputer saja hal ini bisa terjadi, tapi bisa juga dalam menggunakan smartphone, dalam menggunakan tablet. Penyebabnya adalah yang pertama, penerangan yang buruk. Jadi sangat tidak dianjurkan seperti pada gambar ini, bahwa satu-satunya sumber cahaya itu asalnya dari komputer atau screen-nya. Justru yang paling baik adalah penerangan itu asalnya dari ruangan, dari atas gitu ya. Jadi sangat tidak dianjurkan mematikan seluruh lampu ruangan, kemudian nyalakan handphone atau smartphone atau komputer atau laptop, sehingga sumber utamanya tuh dari screen-nya itu sendiri, itu sangat tidak disarankan. Kemudian silau, jadi terlalu tinggi tingkat keterangan dari screen-nya atau kontrasnya juga terlalu tinggi. Ini juga penting kondisi refraksi yang membutuhkan alat bantu. Apa sih dok kondisi refraksi? Istilah awamnya itu seperti yang kita suka sebut minus, silinder, atau plus. Nah, sebenarnya orang-orang yang memiliki minus, silinder, atau plus itu membutuhkan alat bantu, dalam hal ini kacamata, ketika sedang menggunakan komputer atau menggunakan alat elektronik yang sifatnya screen. Kenapa? Karena kalau tidak, matanya akan lelah. Jadi akan menyebabkan computer vision syndrome. Setup workspace yang tidak optimal. Seperti pada contoh di gambar ini nih, anak ini ketinggian nih melihat monitornya, jadi posisinya nggak nyaman. Ini juga kalau yang gambar orang pusing ini numpuk kerjanya itu terlalu dekat dengan monitornya. Nanti setelah ini saya akan bahas gimana sih seharusnya posisi yang paling nyaman, posisi enak gitu ya, ergonomis untuk bisa menggunakan komputer.
dan kombinasi dari 4 hal yang tadi sudah kita bicarakan bersama. Jadi penerangan yang tidak memadai atau malah yang terlalu berlebihan karena silau, terus kondisi refraksi yang tidak dibantu dengan kacamata tapi dipaksakan untuk melihat, serta posisi-posisi dalam menggunakan komputer yang tidak baik, itu bisa menyebabkan computer vision syndrome. Nah, khusus pada anak, ya ini di sini mungkin banyak mama-mama juga nih ya yang concern sama kondisi mata anaknya, karena anaknya jadi banyak melihat komputer, mau nggak mau nih sekolahnya kan online ya. Mereka ini memiliki self awareness atau kesadaran diri itu yang terbatas. Mereka bisa lama banget gitu ya menatap komputer tanpa berkedip atau tanpa istirahat. Padahal kalau kita lihat dari video ini, ketika kita berkedip, mata kita berkedip, seluruh permukaan dari bola mata kita itu basah dengan air mata dan itu baik. Ya, jadi kalau kita lama nggak berkedip, matanya jadi kering dan dapat menyebabkan iritasi mata. Jadi karena kurang tersebar secara merata, jadi mudah iritasi, matanya jadi gampang merah, gatel, nggak nyaman. Dan juga mereka bisa berakomodasi juga dengan lama. Akomodasi itu melihat secara dekat dengan lama, tanpa istirahat. Kalau kita mungkin yang sudah lebih memiliki self awareness, kalau lelah dikit ya udah merem atau istirahat. Cuman kalau pada anak-anak tuh mereka karena rasa curiosity atau keingintahuan yang tinggi, mereka tuh bisa fokus banget sampai lupa waktu gitu ya. Nah, kemudian tadi walaupun silau, walaupun ada kelainan refraksi yang tadi aku bilang minus silinder itu tidak terkoreksi, mereka mudah sekali tetap bisa melihat screen dengan lama. Saya sedikit bahas mengenai apa sih itu kelainan refraksi biar kita sama-sama klop nih, nyambung ngobrolnya ke depannya. Jadi ada yang disebut mata yang normal atau emetropia yang tidak membutuhkan kacamata atau bantuan kontak lensa sama sekali untuk bisa melihat jarak jauh. Nah, ini warna kuning ini adalah sinar cahaya yang kita lihat. Harusnya ketika sinar atau cahaya ini masuk ke dalam mata, itu akan difokuskan pada retina. Retina itu saraf mata dan tepat di retina. Itu normal. Tapi kalau jatuhnya fokus ini di depan dari retina, itu disebutnya miopia. Miopia itu atau bahasa istilah awam itu minus, mata minus. Kalau jatuhnya di belakang dari retina, itu disebutnya hiperopia, berlebihan. Itu bahasa awamnya plus gitu ya, tapi bukan plus untuk yang membaca yang karena usianya di atas 40 tahun, tapi plus yang di usia yang masih muda. Karena anak kecil juga bisa mengalami plus. Yang berikutnya, kelainan refraksi yang sering juga ditemukan adalah silinder atau astigmatism. Jadi harusnya fokusnya hanya satu titik, ini jadi beberapa titik. Ini melihatnya blur, seperti bengkok-bengkok atau jadi double tulisannya. Mengatasinya sebenarnya menggunakan alat bantu. Alat bantu dalam hal ini yang paling sederhana adalah kacamata. Jadi karena tadi pembiasannya terlalu berlebihan sehingga titik fokusnya berada di depan retina, maka dibutuhkan lensa konkav atau lensa minus supaya titik fokusnya ini jadi mundur di belakang, tepat di belakang retina. Kebalikannya dengan yang plus, karena dia berlebihan, jadi harus ditambahkan dengan lensa cembung konveks sehingga titik fokusnya tepat di retina. Kalau silinder menggunakan kacamata dengan aksis atau sumbu tertentu sehingga titik fokus yang tadinya banyak jadi tinggal satu, ya. Nah, pada anak juga rentan terkena computer vision syndrome karena biasanya kita nggak bikin workspace atau setup-nya yang khusus untuk anak. Jadi kita suruh mereka sekolah online dengan menggunakan komputer kita yang ada dengan posisi duduk yang biasa kita gunakan gitu ya. Sehingga seperti pada anak ini jadi terlalu mendongak nih melihat komputernya. Ini yang paling penting. Computer vision syndrome itu bisa dihindari dan bisa diterapi. Jadi ini kabar baiknya, walaupun memang mudah terjadi pada orang-orang yang banyak menggunakan komputer, baik pada anak maupun pada dewasa, tapi dapat dihindari dan diatasi. Pertama, pencahayaannya harus cukup. Jadi seperti yang tadi saya sarankan, pencahayaan itu baiknya tidak berasal dari depan atau dari belakang posisi kita duduk, tapi dari atas.
Kenapa kalau dari depan itu terlalu, misalnya kita taruh komputernya itu di belakang jendela ya. Nah, ketika siang jendelanya dibuka, mataharinya itu terlalu silau sehingga jadi double sumber cahayanya, dan itu menyebabkan terlalu silau ya, glare, menghindari pantulan juga. Jadi yang paling baik itu memang asalnya dari atas pencahayaannya. Dan sangat tidak disarankan mematikan seluruh cahaya dan hanya menggunakan komputer aja, jadi sumber cahayanya itu justru hanya dari screen-nya saja, itu tidak disarankan. Monitor yang kita gunakan harus disesuaikan kontras dan terangnya di masing-masing orang, jadi memang harus dicoba-coba. Dan kalau memang udah disesuaikan kok masih nggak nyaman ya, mungkin monitornya itu belum dilengkapi dengan anti glare, jadi kita bisa pasang coating sendiri di monitornya, tambahkan anti glare. Nah, ini yang tadi aku bilang, bagaimana sih posisi yang nyaman atau bahasa kerennya tuh posisi ergonomis untuk bisa menggunakan komputer. Ini sama aja ya sebenarnya pada anak atau pada dewasa. Ini kita bahas yang pada dewasa dulu. Pertama, posisi monitornya ini sebisa mungkin tepi atasnya itu ada di eye level kita. Jadi setinggi dari mata kita ya. Dan posisinya sejauh arm length, jadi sepanjang lengan kita ya. Dan posisinya jangan 90 derajat tegak banget, tapi bisa di tilt atau dimiringkan 10 sampai 20 derajat untuk menghindari glare atau silau. Dan kalau kita menggunakan dokumen atau perlu mengetik sambil melihat dokumen, posisikan dokumennya itu dekat dengan komputernya, se-eye level juga, seposisi setinggi mata juga, sehingga matanya nggak bulak-balik gitu, dan itu bikin pusing juga dan bisa memicu vertigo. Nah, untuk posisi badannya sendiri harus tidak boleh terlalu kaku ya. Jadi lehernya harus rileks, leher, pundak, dan lengannya itu harus sejajar dengan kepala ya. Jadi nggak boleh terlalu nyender atau nggak boleh terlalu maju gitu ya. Dan dalam kondisi yang rileks. Posisi siku, posisi pergelangan tangan kita itu juga sebaiknya sejajar dengan posisi siku kita. Dan kalau kita menggunakan mouse, ya pasti ya menggunakan mouse, itu posisinya di sebelah keyboardnya dan selevel dengan sikunya. Kalau bisa, kalau ada privilege gitu ya, pakai tempat duduknya yang nyaman, yang ada support untuk punggung sehingga bisa senderan, dan posisi lutut itu harus sejajar atau di bawah dari hip itu pinggang. Dan kalau bisa sih juga ada tumpuan kaki. Kalau tumpuan kakinya yang bisa miring itu lebih baik karena jadi lebih nyaman. Kalau tidak bisa, kakinya itu ya ditempelkan ke lantainya. Dan ini juga penting, paling tidak 1 jam sekali itu harus stretching atau walking. Jadi jangan yang kayak seharian duduk gitu ya. Jadi itu bisa, selain menyebabkan computer vision syndrome, banyak penyakit lain lagi tuh yang bisa terjadi ya, back pain, ambeien gitu ya. Jadi memang harus ada waktu-waktu kita sejam sekali stretching jalan gitu ya. Dan ini juga penting untuk memeriksakan mata secara rutin, 6 bulan sampai setahun sekali kalau nggak ada masalah. Kalau dirasa nggak ada masalah pun sebaiknya tetap harus cek, karena kadang-kadang kelainan refraksi yang tadi aku cerita tadi, itu tidak disadari oleh kita gitu ya, sampai akhirnya diperiksa sama dokter. Nah, ini jarak dan derajat yang tadi dianjurkan, tapi kurang lebih sama seperti yang tadi saya jelasin. Kalau memang screen time pada sehari-hari kita nggak bisa dikurangin tuh, nggak bisa di bawah tadi 4 jam ya, rata-rata aja surveinya bilang 7 jam ya, sebenarnya dianjurkannya di bawah 4 jam. Maka kita harus menyiasatinya dengan ini yang disebut rule of 20-20-20. Kalau tadi kan jalan-jalan tuh sebaiknya sejam sekali, ya nggak boleh terlalu sering juga, apalagi kalau di kantor ntar malah dipelototin sama coworker yang lain. Nah, tapi kalau untuk melihat, itu sebaiknya setiap 20 menit menatap screen, apapun itu screen-nya, sebaiknya kita istirahat selama 20 detik dengan cara melihat jauh kurang lebih 6 meter ke 20 feet. Ya. Atau juga kalau memang melihat jauhnya tidak memungkinkan, bisa dengan merem gitu ya selama 20 detik. Itu yang kita sebut golden rule of 20-20-20. Nah, untuk anak-anak gimana sih, Dok? Dianjurkan untuk bayi di bawah 5 tahun itu maksimal 1 jam. Kalau untuk anak sekolah, ini
sebenarnya 2 jam, tapi mungkin saya agak kesulitan karena memang tidak relevan untuk kondisi pandemi saat ini, di mana anak itu sekolahnya jadi pindah platform ke online ya. Makanya sangat penting untuk mengajarkan pada anak itu rule of 20-20-20 ini. Ya. Dan kemudian sebisa mungkin main di luar ruangan, karena mendapatkan exposure atau paparan sinar matahari itu terbukti bisa mengurangi kemungkinan minus pada anak. Tapi tetaplah saat ini kondisinya harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat gitu ya, yang baik. Nanti kalau pada anak ini sama juga seperti yang tadi aku bilang, posisi duduk yang nyaman, dan kalau bisa ada tumpuan kakinya. Kalau kita bisa juga ada posisi yang tilted atau meja yang bisa dibiringkan. Bangkunya juga jangan pakai bangku dewasa, harus bangku yang khusus untuk anak. Tadi ya, tepi atas layar itu harus selevel mata dan dapat ditilt atau dimiringkan 10-20 derajat. Kita harus curiga kalau anak itu kok posisi duduknya atau posisi melihatnya mau deket-deket banget ya sama handphone, sama komputer, atau sama TV. Itu artinya sebenarnya anak itu sedang struggle untuk melihat. Kadang-kadang tuh pasien membawa anaknya datang ke saya itu sudah agak terlambat, dalam artian minusnya itu sudah tinggi atau silindernya sudah tinggi, karena selama ini katanya anaknya nggak pernah ngeluh. Nah, itu seperti yang tadi saya jelaskan di awal, karena kemampuan adaptasi anak untuk melihat itu sangat tinggi. Jadi memang biasanya orang tua yang harus agak curiga kalau seandainya anaknya kok menunjukkan behavior atau tindakan yang mau selalu dekat dengan layarnya. Itu artinya mereka sebenarnya sedang struggle untuk bisa melihat. Lokasi komputer diperhatikan, jangan menghadap atau membelakangi sumber cahaya yang tadi saya jelaskan. Dan penerangan juga tidak perlu terlalu terang, dim light kadang-kadang lebih nyaman, tapi tidak boleh dalam kondisi gelap total ruangannya terus menyalakan komputer tadi ya. Ini pemeriksaan kondisi mata, tadi 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, kalau pada orang dewasa yang sudah bisa atau anak-anak yang sudah bisa baca huruf atau angka itu lebih mudah. Tapi sebenarnya preschool atau sebelum masuk sekolah usia sekitar 3-4 tahun di mana anak sudah bisa komunikasi dan sudah bisa tunjuk objek atau bisa mengatakan apa itu objeknya, kita punya banyak pemeriksaan seperti bata gambar di sebelah kanan ini untuk memeriksa fungsi dari refraksi atau fungsi dari mata anak dan apakah mendeteksi apakah mata anak ini akan minus, silinder, atau plus gitu ya. Dan memang kalau udah ada hitungannya, kalau lebih dari berapa dioptri yang memang sudah harus pakai kacamata atau masih bisa ditunggu sampai nanti anaknya cukup kooperatif untuk diukur kacamatanya. Nah, sebagai take home message dari apa yang udah saya paparkan dari awal, pertama, ini mitos, radiasi komputer tidak menyebabkan kerusakan mata ya. Jadi kalau ada artikel-artikel yang bilang abis ngelihat komputer matanya jadi buta, abis itu matanya jadi merah, jadi bengkak, itu sebenarnya hoax atau mitos. Dan tapi walaupun radiasinya tidak menyebabkan kerusakan mata, cara menggunakan komputer yang tidak tepat dapat menyebabkan computer vision syndrome. Dan ini dapat terjadi baik pada anak maupun pada dewasa. Namun, kabar baiknya dapat dicegah dan diterapi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah referensi yang saya pakai. Terima kasih Mbak Sharon. Mungkin dari floor, dari teman-teman peserta webinar ini udah mulai banyak pertanyaan nih. Silakan dipilih-pilih. Baik, terima kasih banget ya dok ya untuk sharingnya. Menarik sekali ya dok ya. Ya, ternyata kita bisa lebih mengenal ya dok ya, penting banget ya ternyata untuk menjaga kesehatan mata ini. Saya juga pernah dengar ungkapan mata adalah jendela dunia. The eyes are the window to your soul. Tepat sekali, karena mata ini berperan sangat penting untuk hidup kita. Jadi dapat banget nih insight dari Dr. Valencia, bagaimana sih kita bisa menjaga kesehatan mata. Sekali lagi, ayo teman-teman yang mau tanya ya ke Dr. Valen, bisa yang mau dapat uang jajan OVO bisa langsung tanya ke kolom Q&A. Nanti kita akan berikan 300.000 uang jajan OVO untuk 3 orang pemenang.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Zainal, Pak Dendi, dan Bu Kristina yang sudah support acara pada pagi hari ini ya. Terima kasih banyak rekan-rekan dari PT Summarecon Mall Kelapa Gading. Nah, baik Dok, udah banyak banget nih Dok teman-teman yang tanya Dok. Di sini saya akan bacakan ya Dok ya untuk pertanyaannya. Ini ada dari Teguh SP dari Summarecon Mall Kelapa Gading. Izin tanya ya Dok ya, saya ini petugas jaga CCTV untuk jam kerja 8 jam dalam satu shift. Pertanyaannya, berapa lama saya harus menatap monitor CCTV ya Dok ya? Dan berapa jarak antara petugas dan monitor untuk ukuran monitor TV 40 inch? Bagaimana nih Dok? Nah, ini termasuk salah satu pekerjaan yang memang ya sudah pasti resikonya computer vision syndrome karena kan lebih dari 4 jam menatap screen ya secara total. Itu juga baru kerjaannya tuh masih belum dihitung lagi yang untuk mungkin menghubungi orang lewat handphone, belum lagi yang untuk leisure gitu ya, yang untuk browsing atau apa. Jadi sangat berisiko tinggi. Nah, dalam hal ini, karena memang kita nggak bisa mengurangi jumlah jam kerjanya, maka menjalankan rule of 20 yang tadi yang saya jelaskan itu sangat krusial, sangat penting. Jadi, tadi Mas Teguh ya, Mas Teguh itu setiap 20 menit sekali harus merem atau lihat jauh nih, selama 20 detik. Lihat jauhnya sejauh apa dok? Sejauh 6 meter. Nanti abis itu boleh lihat CCTV-nya lagi. 20 detik itu sebenarnya tidak lama loh, maksudnya sepertiga menit gitu. Jadi sebenarnya masuk di akal lah untuk setiap 20 menit dikerjakan. Kadang-kadang tapi problemnya suka lupa. Lupanya itu karena keasikan kerja sih sebenarnya. Nah, kalau emang orangnya suka lupaan, sebaiknya dipasang timer di handphonenya atau di komputernya. Jadi setiap 20 menit sekali bunyi ring gitu ya, kring gitu. Jadi kita langsung buru-buru lihat jauh. Habis itu lihat lagi komputernya gitu ya. Nah, untuk jaraknya sendiri sebenarnya rata-rata satu panjang lengan atau kira-kira 40 sampai 60 cm. Kalau untuk diameter komputer sendiri memang sebenarnya semakin besar itu semakin baik karena mata kita jadi tidak terlalu berakomodasi atau melihatnya tidak terlalu effort untuk bisa menatap komputernya ya. Jadi kalau 40 inch sih sebenarnya bagus ya, itu udah lebih besar dari rata-rata komputer. Gitu Mbak Sharon, gimana Mbak Mas Teguh? Ada tanggapan nggak? Iya, benar banget ya Dok ya. Jadi kita harus rutin ya Dok ya untuk memejamkan waktu minimal 20 detik aja supaya mata kita juga bisa lebih fresh ya Dok ya. Betul. Iya. Selanjutnya Dok dari Nina Mardiana nih Dok. Halo Dokter Valencia, izin bertanya Dok. Selama pandemi ini kan dengan adanya sekolah online, anak-anak disarankan untuk memakai kacamata blue light untuk menghindari kerusakan mata. Nah, saya sendiri juga pakai nih Dok. Apakah ada manfaatnya Dok untuk kacamata tersebut ya Dok ya? Apakah wajib digunakan untuk di depan komputer atau di depan gadget? Terima kasih sebelumnya Dok. Oke, ini a very good question. Jadi pertanyaan yang juga memang sehari-hari aku dapetin juga gitu ya. Blue light filter ya untuk melihat saat melihat komputer. Sebenarnya blue light filter ini diklaim gitu ya, maksudnya dipakai karena diklaim dapat berfungsi satu untuk mencegah berbagai penyakit mata. Yang kedua, dia juga berfungsi untuk memperbaiki katanya ritme tidur atau supaya jadi lebih mudah tidurnya. Yang ketiga, dia dapat mengurangi ketegangan pada mata. Sebenarnya hal-hal yang tadi disebutkan itu baik ya, yang 3 hal itu baik. Tapi untuk bisa mengatasinya itu sebenarnya tidak dibutuhkan blue light, tapi kita bisa menggunakan hal-hal yang lain. Contohnya tadi, untuk bisa memperbaiki ritme tidur, sebenarnya kita nggak perlu pakai blue light, cukup hanya 1 atau 2 jam sebelum waktunya tidur itu emang harus puasa gadget. Jadi nggak boleh habis Netflixan gitu ya, terus habis itu langsung bobo, itu nggak boleh. Biasanya tidurnya nggak nyenyak tuh. Entahlah itu jadi mimpi apa yang dinonton, atau ya karena masih ada paparannya ya, sinarnya. Kemudian efek dari radiasi komputer atau blue light yang dikeluarkan oleh komputer sekali lagi tidak terbukti dapat menyebabkan kerusakan mata. Jadi itu mitos atau hoax ya. Dan yang ketiga tadi saya udah jelaskan bahwa sebenarnya kelainan yang terjadi karena melihat komputer atau computer vision syndrome itu bukan disebabkan oleh radiasinya atau blue light-nya,
tapi karena cara penggunaan kita yang kurang tepat, kelamaan. Jadi sebenarnya penggunaan blue light filter itu penting nggak penting. Kalau buat pribadi saya tidak menyarankan wajib. Tapi kalau memang sudah kebeli dan memang merasa lebih nyaman setelah pakai, ya monggo aja. Tapi itu nggak wajib. Nah, yang lebih krusial, yang lebih menyedihkan lah ya dalam artian ini, saya juga dapat beberapa pasien yang sebenarnya ada kelainan refraksi nih dan cukup signifikan, jadi minusnya 1,5 atau silindernya 2 gitu ya. Tapi mereka bukannya pakai kacamata yang memang khusus untuk minus dan silindernya, malah hanya pakai kacamata yang blue light itu. Dan setelah itu datang ke dokter mata mengeluh matanya masih kurang nyaman ya. Ya iya, karena bukan itu. Jadi seperti ibaratnya masalahnya A, tapi dia ngobatinnya pakai B gitu loh. Jadi nggak nyambung kan ya. Jadi sebenarnya kelainannya ada di minus dan silindernya. Harusnya mereka menggunakan kacamata minus dan silinder, tapi malah hanya menggunakan kacamata blue light yang sebenarnya mungkin harganya lebih mahal tuh daripada beli kacamata yang ada ukurannya gitu. Jadi justru menurut saya yang lebih penting, lebih krusial adalah mendeteksi apakah memang ada kelainan refraksi seperti yang tadi saya udah jelasin ya, apakah ada minus, silinder, atau plus. Untuk anak-anak juga gitu Mbak Sharon. Aku sering banget dapat ibu-ibu bawa anaknya sudah bawa-bawa kacamata. Terus saya tanya itu kacamata apa? Karena ini kacamata yang kita beli online nih dok, harganya mahal nih dok, blue light filter. Tapi ternyata kurang bermanfaat karena memang anaknya itu bukan butuh blue light filter, tapi ternyata memang ada kelainan refraksi gitu. Terjawab gak ya? Baik dok, jadi penting nggak penting ya dok ya. Ini ada Ya. lagi nih dok yang mirip-mirip nih dok. Dari Nina Mardiana. Dok, apakah fitur perlindungan mata dengan mengubah layar gadget menjadi kekuningan bisa melindungi mata? Nah, ini saya biasanya pakai banget nih dok, light mode namanya dok. Jadi Ya, lebih night agak mode. kuning-kuning gitu dok. Bagaimana tuh Nah, dok? kalau yang ini aku setuju nih Mbak Sharon, boleh. Ini sangat dianjurkan. Kan tadi aku udah bilang, untuk tiap orang itu brightness, sensitivity, kontras itu sangat sangat bervariasi. Jadi memang sangat disarankan, dianjurkan itu setting itu dari awal. Jadi misalnya kita punya komputer atau punya handphone, itu kita bisa setting dari awal tuh. Maksudnya mau pakai yang eye comfort mode atau sebutannya night mode itu boleh. Itu kalau yang itu boleh. Memang fitur yang sangat berguna pada gadget saat ini. Iya dok, bener. Rasanya lebih tenang aja gitu ya dok, kalau pakai light mode ya dok ya. Dok, ada lagi nih dok dari Sumarekon Mall Kelapa Gading, dari Bapak Zakaria. Apakah gangguan mata fashion syndrome dapat diobati dengan minuman herbal seperti wortel dan lain-lain, atau butuh terapi khusus dok? Terima kasih sebelumnya atas jawabannya dokter. Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau untuk obat-obatan itu tidak dibutuhkan untuk mengatasi computer vision syndrome kecuali memang ada kelainan pendasar ya. Jadi ini kita lagi ngobrolin orang yang benar-benar nggak ada masalah sebenarnya matanya, tapi karena banyak aktivitas komputernya terjadilah keluhan-keluhan mata, itu disebut computer vision syndrome. Nah, kalau untuk kasus-kasus ini minum jus wortel sampai sekilo sehari juga kayaknya nggak akan memperbaikinya kalau tidak diperbaiki cara menggunakan komputernya. Jadi memang yang lebih bermanfaat itu adalah tadi yang sudah saya jelaskan, penerangan, terus udah gitu contrast sensitivity, workspace-nya yang diperbaiki, dan istirahat setiap 20 menit sekali. Nah, kalau untuk yang ada kelainan memang retinanya atau saraf matanya sehingga membutuhkan vitamin, itu memang tetap harus menggunakan vitamin. Gitu. Jadi, kalau untuk yang pure 100% hanya computer vision syndrome, penggunaan obat herbal, obat vitamin, atau jus-jus tertentu itu tidak bisa juga mengatasinya. Cuman kalau yang memang ada kelainan dari awal, ditambah dia banyak lihat komputer, ya mungkin itu hal yang berbeda. Baik dok, selanjutnya ada lagi nih dok pertanyaan dari Nina Mardiana. Saya Nina Mardiana dok, izin bertanya, ibu hamil kerja pakai laptop seharian, apakah ada efek buruknya dok untuk si janin? Apakah radiasi laptop itu berbahaya bagi kehamilan ya dok ya? Boleh dijawab dok? Nah, sama aja sih Bu Nina, antara ibu hamil, anak kecil, bapak-bapak, orang dewasa, itu radiasi yang keluar itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada mata atau pada janin. Tapi sama aja resikonya dengan yang tadi yang
saya jelaskan bisa mengalami computer vision syndrome. Yang menarik pada ibu-ibu hamil, itu memang bisa terjadi namanya miopisasi. Jadi karena hormonal change, perubahan hormonal karena sedang hamil, bahkan sedang menyusui, itu mata yang tadinya jelas, mungkin emetrop yang tadi saya cerita, titik fokus cahayanya jatuh tepat pada retina, itu bisa jadi di depan retina, jadi minus. Tapi itu sifatnya temporary atau sementara. Nanti kalau hormonalnya sudah normal lagi, itu bisa kembali ke normal. Jadi memang kadang-kadang ibu hamil itu mengeluhkan kok semenjak hamil atau saat lagi menyusui itu matanya kurang jelas ya kalau natap komputer. Jawabannya itu karena hormonal change-nya, perubahan hormonal. Masih termute ya, Mbak Sherin ya? Oh baik dok, mohon maaf dok. Iya, selanjutnya dari Marta Firtria ya dok ya. Dok, saya pernah dengar nih dok, salah satu cara untuk mengistirahatkan mata saat menggunakan gawai terlalu lama yaitu dengan melihat warna hijau. Apakah ada hubungannya dok? Biasanya saya juga lihat-lihat pohon dok, warna hijau. Apakah ada hubungannya dengan mata kita? Oke. Nih, ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gadget itu sebenarnya gawai ya. Iya benar dok, Bukan gadget gawai. ya. Gadget bahasa Inggris ya. Nah, kalau melihat yang hijau itu sebenarnya boleh aja sih. Yang paling baik tuh sebenarnya melihat jauhnya, jaraknya 6 meter tadi itu. Cuma memang kalau mata kita itu secara apa ya, lebih secara psikologis dan memang mata kita juga itu kalau melihat warna-warna yang sifatnya lebih apa ya, biru, hijau itu memang lebih nyaman ketimbang melihat yang silau kayak warna putih gitu ya atau warna yang black gitu. Itu memang lebih nyaman. Jadi monggo aja hijaunya boleh dilihat-lihat, apalagi hijaunya ada S terus ada garis-garisnya ya atau dolar ya. Boleh banget, tapi yang penting jaraknya, Mbak. Jadi harus minimal 6 meter gitu. Baik dok, kita kasih 2 pertanyaan lagi ya dok ya. Selanjutnya Boleh. ini dari Ibu Elta Maitrasari. Selamat pagi dokter, saya Elta. Saya ingin tanya, apakah gangguan kesehatan mata pada anak, contoh mata minus atau mata plus ya dok ya, bisa disebabkan karena faktor genetik dok dari orang tua? Nah ini juga saya juga bertanya-tanya ya dok ya tentang ini ya dok ya. Lalu ya, berapa bulan anak maupun dewasa rutin harus melakukan kontrol atau pemeriksaan mata ke dokter mata? Semoga terjawab ya. Terima kasih, dokter. Oke, tadi mengenai apakah minus, plus, atau silinder diturunkan, jawabnya iya. Jadi memang ada faktor resiko genetik dari orang tua maupun dari apa ya pokoknya hubungan darah gitu ya. Apalagi kalau yang orang tuanya minusnya itu memang signifikan di atas 5 gitu ya, silindernya juga di atas 3. Nah, itu memang biasanya anaknya harus di-screening walaupun tidak ada keluhan. Nah, terus faktor apalagi selain genetik yang mempengaruhi adalah faktor environment atau faktor lingkungan. Salah satunya adalah banyak melihat komputer ini. Jadi sudah ada penelitiannya di negara-negara yang sudah lebih dulu banyak lihat komputer pada anak kecil paparannya, kayak contohnya di Jepang atau di Singapura, itu jumlah anak usia sekolah yang menggunakan kacamata itu lebih tinggi dibanding mungkin di Indonesia gitu. Dan itu salah satu penyebabnya adalah karena penggunaan komputer sejak dini, jarang melihat jarak jauh, jarang bermain di luar, dan jarang kena paparan matahari. Nah, terus yang kedua, kapan sih harusnya kita cek mata rutin? Kalau nggak ada keluhan sama sekali, setahun sekali. Itu wajib kayak cek gigi juga ya. Gigi kan kalau nggak ada keluhan juga tetap setahun sekali. Nah, kapan waktu yang tepat untuk memulai screening mata? Kalau pada anak kecil, itu sebaiknya kalau tidak ada keluhan sama sekali, sebelum masuk sekolah preschool. Jadi, mungkin di usia 3-4 tahun. Nanti setelah itu setahun sekali atau sesuai dengan sarannya dokter. Tapi kalau ada keluhan dari baby, dari bayi, contohnya nggak respon sama wajah orang tua, atau nggak respon sama cahaya, atau menangis kalau seandainya apa ya cahaya terlalu terang. Nah itu adalah tanda-tanda ada kelainan. Jadi atau mata bergoyang-goyang gitu ya. Itu jangan ditunggu sampai sebelum 3 tahun. Jadi justru dari kecil, dari baby sudah bisa dicek gitu. Karena memang ada kelainan-kelainan yang dari bayi itu sudah kelihatan dan bisa diatasi. Justru kalau dibiarkan kelamaan malah jadi berbahaya dan jadi lebih sulit ditangani.
Baik, Dokter Valen. Selanjutnya ya dok ya, untuk terakhir ya dok ya, dari Yesi Carolina, mau tanya dok, maaf agak melenceng dari topik, apakah sinar matahari berpengaruh buruk pada mata? Kalau kita keluar di siang hari, haruskah kita pakai kacamata hitam? Ya, oke. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik. Sinar matahari itu memang tidak boleh dilihat secara langsung ya. Jadi kita kalau berjemur, ini kan lagi heboh nih corona gitu ya, harus berjemur biar banyak kena vitamin D3 gitu, dapat vitamin D3. Tapi syaratnya tidak boleh melihat langsung ke sinar matahari. Karena memang ketika mata kita melihat langsung ke sinar matahari itu banyak kelainan mata yang bisa terjadi. Salah satunya katarak. Ya, katarak itu lensa yang keruh, itu bisa terjadi lebih muda. Bisa juga retinopati akibat melihat UV yang terlalu lama, itu juga bisa terjadi. Jadi memang sangat tidak disarankan melihat langsung ke sinar matahari. Kalau memang pekerjaan kita sifatnya outdoor, sering banyak harus menatap ke atas gitu ya, itu sebaiknya memang menggunakan kacamata yang ada sun protection-nya. Jadi kacamata warnanya nggak harus hitam total, bisa yang warnanya coklat gitu. Yang penting ada SPF-nya, ada untuk menghalau sinar mataharinya. Jadi saya setuju kalau seandainya banyak aktivitas outdoor itu sebaiknya menggunakan kacamata yang ada proteksi anti UV-nya. Baik dok, dokter satu lagi nih dok, ini juga menarik banget nih dok, saya juga penasaran ya dok ya dengan jawabannya dari Matra Firtri ya. Dok, gejala mata seperti apa yang mengharuskan kita pergi ke dokter mata? Nah, kira-kira Gejala bagaimana nih mata dok? seperti apa ya? Luas juga ya pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya mata buram itu pasti wajib banget nih ke dokter mata. Mata merah yang nggak sembuh gitu ya, mata merah yang udah dikasih obat tetes generik tapi nggak sembuh, itu juga harus banget ke dokter mata. Atau mata yang mendadak nyeri, itu juga perlu untuk ke dokter mata. Ya, jadi trauma atau benturan pada mata, walaupun tidak dirasa ada apa-apa, tetap perlu ke dokter mata. Karena kadang-kadang karena kita melihatnya pakai dua mata, satu mata ada masalah, itu kita nggak nyadar. Nah, padahal karena habis kena bentur. Nah, itu harus ke dokter mata. Sekarang kan udah dipermudah banget nih sama YesDoc ya. Jadi maksudnya banyak keluhan-keluhan yang sebenarnya ringan. Aku kok kayaknya mau ke dokter juga mungkin sibuk gitu ya. Nah, ya udah konsultasi awalnya pakai YesDoc dulu. Toh dengan YesDoc kalau memang ada kelainan yang kayaknya kok harus diperiksa secara langsung gitu ya, harus menggunakan alat khusus, nanti akan dianjurkan oleh dokter matanya untuk bisa langsung ke rumah sakit terdekat gitu. Tapi kalau ternyata dokter mata bilang, oh it's nothing to worry about, nggak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan, ya sudah, berarti bisa home remedy atau pengobatan dari rumah. Gitu Mbak Sharon. Baik dokter. Baik, sepertinya sudah cukup ya dok ya sesi Q&A-nya. Terima kasih banyak dok untuk sharingnya pagi hari ini. Buat teman-teman yang belum terjawab, tenang aja ya teman-teman ya. Bisa konsultasi video call langsung di YesDoc dengan Dokter Valencia. Dokter cantik, Dokter Valencia. Ya, baik teman-teman. Sekarang langsung saja ya saya umumin untuk 3 pertanyaan terbaik. Yang pertama dari SMKG, Sumarekon Mall Kelapa Gading, Teguh Surya Putra. Wah, kongres ya. Lalu yang kedua dari Elta Meitrasari, yang ketiga dari SMKG atau Sumarekon Mall Kelapa Gading, Zakaria. Ya, rekan-rekan, terima kasih banyak ya atas antusiasnya dan partisipasinya pada pagi hari ini. Congrats untuk teman-teman yang sudah memenangkan saldo OVO, lumayan banget nih buat jajan. Jangan lupa teman-teman DM ke Instagram YesDoc, YesDoc_ID ya. Jadi untuk para pemenang supaya bisa klaim hadiahnya, jangan lupa DM dulu ya di Instagram YesDoc. Jangan lupa follow juga di Instagram YesDoc, YesDoc_ID. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Kakak Teguh Surya Putra. Selamat ya Kak ya. Jangan lupa di DM di Instagram. Terima kasih Kakak Rifki, Kakak Elta, Kakak Eiren. Terima kasih. Ya, baik, demikian kita sampai ya di penghujung acara. Terima kasih Dokter Valencia sekali lagi atas pemaparannya. Halo dok. Ya, sama-sama ya Mbak Sharon. Senang juga bisa berbagi di Health Talk webinarnya YesDoc. Iya, terima kasih ya dok ya. Terima kasih juga untuk Pak Dendi, Pak Zainal, dan Ibu Kristina yang sudah
membantu acara ini ya. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang sudah join ya, teman-teman ya. Terima kasih atas antusiasnya. Semoga sharing pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa bikin lebih semangat kerja ya. Sukses dan sehat selalu. Sampai ketemu di webinar YesDoc Healthcare selanjutnya.